Teman-teman kita yang sedang mendakwakan sunnah, yang sekarang diberikan julukan segala macam lah, Wahabi lah, garis kelas lah, apalah segala macam. Teman-teman sekalian tahu siapa yang diberikan julukan Wahabi itu? Kalau yang pernah umroh dan haji, lihat bagaimana Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi. Dirawat atau enggak? Kok enggak ada yang nyaut ini? Berarti belum ada yang pergi. Belum makan. Orang bicara Mekah Madinah, Marwan bicara makan. Masjid Haram teman-teman sekarang, dengan mewahnya, marmernya, AC-nya, Qurannya diganti seminggu sekali. Setiap seminggu sekali dikeluarin, ganti Quran baru. Percetakan Quran dibuat terbesar oleh Raja Fahd di Madinah. Masjid Nabawi dengan megahnya, lampunya, listriknya, itu sampai banyak jemaah saya bilang, Ustadz ini listriknya berapa? Berapa banyak listrik yang dipakai nih? Semua lampu mewah, sebesar masjid itu. AC-nya nggak pernah berhenti, setiap tiang ada AC. Mewah luar biasa gitu. Dirawat, dijaga kuburan Nabi SAW, dirawat kuburan Baqi, kuburan para sahabat. Dan tidak pernah kita temukan satupun celengan sumbangan. Kenapa antum ketawa coba? Saya mau tanya. Karena kalau orang Indonesia yang pegang, banyak kotak amalnya. Sudah langganan. Di Masjid Haram Mekah sama Madinah nggak ada kotak amal. Antum mau datang nyumbang nggak diterima sama mereka. Sudah, terima kasih, cukup. Tower jam yang besar itu dibeli tanahnya pakai uang pribadinya Raja Abdul Aziz oleh anak cucunya. Warisan, mereka sepakat sebagiannya dikasih ke beli tanah. Dibangun tower jam itu, bangun hotel, mall, segala. Semua hasilnya, hasil sewanya, hasil belinya dikasih ke Masjid Haram. Itu yang dibilang Wahabi itu. Yang urus semua Masjid Haram dan Masjid Nabawi, Wahabi. Sampai kadang-kadang saya tanya, orang nggak bisa jawab ini. Kalau antum tuduh-tuduh Mekah dan Madinah itu Wahabi, tahu nggak itu Mekah tempat lahirnya Nabi SAW? Dan 13 tahun dakwah Nabi SAW di sana. Tahu nggak Madinah itu ada rumahnya Nabi SAW dan 10 tahun syariat disempurnakan di sana. Sudah tahu belum itu? Tahu. Baik. Masuk akal nggak dua tempat Nabi lahir dan Nabi meninggal ini dan syariat sempurna di sana Allah biarkan sembarangan orang yang memegangnya? Secara akal nggak mungkin. Dari mana istilah Wahabi? Dari Syiah. Karena yang paling banyak membongkar kedok mereka, yang mencaci maki sahabat, mengatakan Quran kurang, yang menjaga kemurnian Islam memang Mekah sama Madinah sekarang. Memang di bawah naungan kerajaan Saudi itu fakta lapangannya. Nggak bisa dipungkiri masalah itu. Tapi mereka mengklaim sembarangan, mengatakan ini Wahabi ini garis keras segala macam. Saya tanya lagi jemaah saya, waktu pergi umrah Ramadan, ada nggak bapak-bapak sini dapat lain sholatnya orang di Mekah? Nggak ada. Sama aja. Malah kita lebih khusyuk, bacaannya lebih enak. Nah ini Wahabi nih. Jemaah umrah saya ajak kalau di Masjid Nabawi, dan teman-teman juga di sini. Kalau satu waktu umrah, insya Allah, saya doain semua dapat insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih umrah dan haji berulang-ulang. Ya. Saya sampai bilang sama jemaah saya, kalau terutama laki-laki, karena perempuan agak sulit, tapi laki-laki kalau lagi umroh sama saya biasanya kalau berpapasan saya sholat sama-sama, karena kita punya acara bebas untuk sholat. Ada yang mau lebih dulu pergi, ada yang mau telat ke kamar mandi segala, saya biarin. Tapi yang ikut sama saya setiap habis maghrib saya ajak kalau di Masjid Nabawi. Setiap hari saya pindah-pindahin, sebentar halaqah syekh ini, sebentar halaqah syekh ini, sebentar halaqah syekh ini ajar hadis, ini ajar fikih, ini ajar macam-macam ilmu Al-Quran, ya. Macam-macam syekh banyak di situ ajarannya. Lalu saya terjemahkan secara letter-let. Ini loh Pak yang dibilang sama syekhnya, ini dalilnya dalam surah ini, dalam hadis ini. Terus begitu sampai azan Isya. Terus saya tanya, menurut bapak-bapak ini bagus nggak ajarannya? Bagus Ustaz. Dari tadi ini Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Saya bilang ini yang di Indonesia diklaim Wahabi nih. Ini fakta lihat lapangannya, coba lihat. Besok pindah ke syekh pulang, besok pindah ke syekh pulang. Di Mekah juga begitu. Dan antum bisa kalau ngerti bahasa Arab paling bagus datang ke situ, nanyain semuanya. Semuanya berisi dengan wahyu. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Karena menjaga kemurnian agama Islam. Itu yang diklaim dengan Wahabi. Dan yang menuduh mereka siapa? Orang-orang Iran, orang Persia, yang dasarnya mempertahankan ajaran Syiah. Quran kurang lah, sahabat dikafirkan lah.
Yang mana kita mau dengar nih sebenarnya? Jelas-jelas mereka tinggalnya sudah jauh dari tempatnya Nabi SAW. Ajarannya mencaci maki. Saya tahu siapa dicaci maki? Mertua Nabi, Abu Bakar sama Umar. Yang dicaci maki dianggap zina istrinya Nabi. Yang dianggap kafir iparnya Nabi, Muawiyah. Adiknya Muawiyah, Ummu Habibah menikah dengan Nabi SAW, Ummul Mukminin. Dia sebenarnya Abdullah bin Sabah tujuannya mencaci maki Nabi SAW, tidak bisa. Caci makilah orang sekitarnya. Jadi teman-teman, yang saya ingin titik beratkan di sini adalah tempat Nabi SAW menyampaikan wahyu dijaga sama Allah, dijaga sama Allah. Dan sampai sekarang turun-temurun ulama di sana mewariskan ilmu-ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Maka jangan mudah termakan dengan isu. Terus itu seperti virus yang berbahaya, Wahabi, 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 supaya panas di kuping orang dan akhirnya orang nolak gitu. Ya. Termasuk kalau antum lihat di YouTube tuh namanya Khalid Basalamah, Wahabi besar kan. Jadi yang antum dengar ini, yang saya bacain dari tadi, kalau Rasulullah SAW bersabda riwayat Bukhari, Allah berfirman di surah ini Wahabi ini. Ya antum pakai akal cerdas lah. Jangan termakan dengan arus main nilai sembarangan. Berarti target mereka untuk menjauhkan orang dari sunnah Nabi SAW berhasil. Jangan sampai itu terjadi.